Kenangan menghangatkan Anda dari dalam, tapi mereka juga mencabik-cabikmu. Jika Anda hanya membaca buku yang dibaca orang lain, Anda hanya bisa memikirkan apa yang dipikirkan orang lain. Dan begitu badai berakhir, Anda tidak akan ingat bagaimana Anda melewatinya, bagaimana Anda berhasil bertahan. Anda bahkan tidak akan yakin, apakah badai benar-benar telah berakhir. Tapi satu hal yang pasti, ketika Anda keluar dari badai, Anda tidak akan menjadi orang yang sama yang masuk. Itulah inti dari badai ini. Aku pikir kamu masih mencintaiku, tapi kita tidak bisa lepas dari kenyataan bahwa aku tidak cukup untukmu. Saya tahu ini akan terjadi. Jadi aku tidak menyalahkanmu karena jatuh cinta dengan wanita lain. Aku juga tidak marah. Aku seharusnya, tapi aku tidak. Saya hanya merasakan sakit. Banyak rasa sakit. Saya pikir saya bisa membayangkan betapa sakitnya ini, tetapi saya salah. Rasa sakit tidak bisa dihindari. Penderitaan adalah pilihan. Jika Anda mengingat saya, maka saya tidak peduli jika orang lain lupa. Apapun yang Anda cari tidak akan datang dalam bentuk yang Anda harapkan. Apa yang terjadi ketika orang membuka hati mereka? Mereka menjadi lebih baik. Mengapa orang harus kesepian seperti ini? Apa gunanya semua itu? Jutaan orang di dunia ini, semuanya mendambakan, mencari orang lain untuk memuaskan mereka, namun mengasingkan diri. Mengapa? Apakah bumi diletakkan di sini hanya untuk memelihara kesepian manusia? Tidak ada yang begitu suka sendirian. Saya tidak berusaha mencari teman, itu saja. Itu hanya mengarah pada kekecewaan. Terkadang takdir seperti badai pasir kecil yang terus berubah arah. Anda mengubah arah tetapi badai pasir mengejar Anda. Anda berbalik lagi, tetapi badai menyesuaikan. Berulang kali Anda memainkan ini, seperti tarian yang tidak menyenangkan dengan kematian sebelum fajar. Mengapa? Karena badai ini bukanlah sesuatu yang bertiup dari jauh, sesuatu yang tidak ada hubungannya denganmu. Badai ini adalah kamu, sesuatu di dalam dirimu. Jadi yang bisa Anda lakukan hanyalah menyerah padanya, masuk ke dalam badai, menutup mata dan menutup telinga agar pasir tidak masuk, dan berjalan melewatinya, selangkah demi selangkah. Tidak ada matahari di sana, tidak ada bulan, tidak ada arah, tidak ada rasa waktu. Hanya pasir putih halus yang berputar-putar ke langit seperti tulang yang dihaluskan. Itulah jenis badai pasir yang perlu Anda bayangkan. Dan Anda benar-benar harus berhasil melewati badai simbolis, metafisik, dan kekerasan itu. Tidak peduli seberapa metafisik atau simbolisnya, jangan salah, itu akan memotong daging seperti 1000 silet. Orang-orang akan berdarah di sana, dan Anda juga akan berdarah. Panas, darah merah. Anda akan menangkap darah itu di tangan Anda, darah Anda sendiri dan darah orang lain. Dan begitu badai usai, Anda tidak akan ingat bagaimana Anda berhasil melewatinya.
bagaimana Anda berhasil bertahan hidup. Anda bahkan tidak akan yakin, apakah badai benar-benar telah berakhir. Tapi satu hal yang pasti, ketika Anda keluar dari badai, Anda tidak akan menjadi orang yang sama yang masuk. Itulah inti dari badai ini. Tidak peduli berapa banyak penderitaan yang Anda alami, Anda tidak pernah ingin melepaskan kenangan itu. Aku bermimpi. Terkadang saya pikir itu satu-satunya hal yang benar untuk dilakukan. Jangan mengasihani diri sendiri. Hanya bajingan yang melakukan itu. Terkadang saat aku melihatmu, aku merasa sedang menatap bintang yang jauh. Itu menyilaukan, tetapi cahayanya berasal dari puluhan ribu tahun yang lalu. Mungkin bintang itu bahkan sudah tidak ada lagi. Namun terkadang cahaya itu tampak lebih nyata bagi saya daripada apapun. Tapi siapa yang bisa mengatakan apa yang terbaik? Itulah mengapa Anda perlu mengambil kesempatan kebahagiaan apapun yang Anda miliki di mana Anda menemukannya, dan tidak terlalu mengkhawatirkan orang lain. Pengalaman saya memberitahu saya bahwa kita mendapatkan tidak lebih dari 2 atau 3 peluang seperti itu dalam seumur hidup, dan jika kita melepaskannya, kita menyesalinya selama sisa hidup kita. Seperti yang dikatakan Tolstoy, kebahagiaan adalah alegori, ketidakbahagiaan adalah cerita. Siapapun yang jatuh cinta sedang mencari bagian dirinya yang hilang. Jadi siapapun yang sedang jatuh cinta menjadi sedih saat memikirkan kekasihnya. Ini seperti melangkah kembali ke dalam ruangan yang memiliki kenangan indah, yang sudah lama tidak Anda lihat. Kesempatan yang hilang, kemungkinan yang hilang, perasaan yang tidak pernah bisa kita dapatkan kembali. Itulah bagian dari apa artinya hidup. Tapi di dalam kepala kita, setidaknya itulah yang saya bayangkan, ada ruang kecil tempat kita menyimpan kenangan itu. Sebuah ruangan seperti tumpukan di perpustakaan ini. Dan untuk memahami cara kerja hati kita sendiri, kita harus terus membuat kartu referensi baru. Kami harus sesekali membersihkan debu, menghirup udara segar, mengganti air di vas bunga. Dengan kata lain, Anda akan hidup selamanya di perpustakaan pribadi Anda sendiri. Aku ingin kau selalu mengingatku. Apakah Anda ingat bahwa saya ada? Dan bahwa saya berdiri di samping Anda di sini seperti ini. Aku selalu lapar akan cinta. Hanya sekali, saya ingin tahu bagaimana rasanya mengisinya, diberi begitu banyak cinta sehingga saya tidak bisa menerimanya lagi. Hanya sekali. Tapi saya tidak mengerti saat itu, bahwa aku bisa menyakiti seseorang begitu parah sehingga dia tidak akan pernah pulih. Bahwa seseorang dapat, hanya dengan hidup, merusak manusia lain yang tidak dapat diperbaiki. Keheningan, saya temukan, adalah sesuatu yang benar-benar dapat Anda dengar. Sayangnya, jam terus berdetak, jam terus berlalu. Masa lalu bertambah, masa depan surut. Kemungkinan menurun,
penyesalan menggunung. Dengarkan, tidak ada perang yang akan mengakhiri semua perang. Saya memiliki perasaan aneh bahwa saya bukan diri saya lagi. Sulit untuk diungkapkan dengan kata-kata, tapi kurasa aku seperti tertidur lelap, dan seseorang datang, membongkarku, dan buru-buru menyatukanku kembali. Perasaan semacam itu. Jika Anda bisa mencintai seseorang dengan sepenuh hati, bahkan satu orang, maka ada keselamatan dalam hidup. Bahkan jika Anda tidak bisa bersama dengan orang itu. Terlepas dari upaya terbaik Anda, orang-orang akan terluka ketika saatnya bagi mereka untuk disakiti. Apakah mungkin, dalam analisis terakhir, bagi seorang manusia untuk mencapai pemahaman yang sempurna tentang orang lain? Kita dapat menginvestasikan banyak waktu dan energi dalam upaya serius untuk mengenal orang lain, tetapi pada akhirnya, seberapa dekat kita dengan esensi orang itu? Kami meyakinkan diri sendiri bahwa kami mengenal orang lain dengan baik, tetapi apakah kami benar-benar mengetahui sesuatu yang penting tentang seseorang? Namun demikian, sesekali saya akan merasakan tikaman kesepian yang hebat. Air yang saya minum, udara yang saya hirup, akan terasa seperti jarum yang panjang dan tajam. Halaman-halaman buku di tangan saya akan mengambil kilau logam yang mengancam dari pisau cukur. Aku bisa mendengar akar kesepian menjalari diriku saat dunia hening pada pukul 4 pagi.